Oke kok ini blue treasure-nya. Jadi blue treasure-nya ada 3 ya. 3 bungkus ini yang 6,7 kg. Kemudian ini hydrometer ya, merek Hylea. Ini bagus. Ya, kemudian ini ada beberapa pilihan pasir. Ini namanya pasir fresh coral ya, pasir karang jahe, pecahan karang. Ini yang kasar, ini yang halus. Kita ada beberapa banyak ya, beberapa bungkus ini semuanya. Kemudian kalau ini karang jahe. Ini karang jahe. Ini yang butirannya kasar, ini yang butirannya halus. Kalau ikan kita banyak ya, ini semuanya ikan-ikan makan pelet. Ya, itu ada angel doreng, angel Kennedy, angel marmut, angel hitam, kepe-kepe, semua banyak ya koleksinya. Ini piyama, trigger, ini koleksi lengkap. Ini semuanya. Ini ikan Nemo hybrid juga ada. Ini Nemo reguler banyak juga di atas. Kalau ini display tanknya kalau cocok harga juga bisa diambil. Oke, kalau ini painted dead coral ya, ini ornamen untuk akuarium koral mati ya, koral mati yang dicat. Ini beberapa koleksi kita, fish room kita. Oke, ini jadi kalau saya live rock seperti itu ya, disusun ya seperti ini. Oke, ini ikannya juga banyak nih. Oke, ini ikan-ikan makan pelet semua kok. Itu ada ikan pelata daun, angel asli, ini angel piyama, semuanya ikan-ikan rawatan lama ya kok. Ini beberapa koleksi skimmer kita. Ini skimmer, ini yang besar. Ini ada beberapa karang juga untuk ornamen aku. Kemudian ini ini dead rock ya. Ini live rock yang sudah di treatment ya, sudah jadi dead rock. Nanti bisa dijadikan live rock lagi. Ini memang batu laut ya, seperti ini. Nanti setelah di cycling dia akan hidup lagi. Oke, mungkin ini bisa jadi opsi ya kok. Ini beberapa live rock ya yang sudah jadi dead rock, yang bisa disusun jadi ornamen di akuarium koko nih. Jadi ini ada beberapa ukuran ya. Jadi ini yang L. Oke, ini yang L juga. Ini yang S ya. Jadi sedangkan yang untuk base nya ini yang XL. Jadi yang XL ada 4 seperti itu. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk seperti ini. Dia membentuk seperti gua dan gunung. Seperti ini. Jadi kelihatan natural gitu. Apalagi kalau udah di cycling nanti jadi lebih natural gitu. Kurang lebih ini pakai 10 ya. 10 dead rock berbagai size. Ya, jadi selain kebutuhan garam gitu, pasir, dan juga ini yang nggak kalah penting ya untuk memulai sebuah setting akuarium laut ya. Jadi saya juga menyediakan ini dead rock ya. Tadinya ini live rock ya, tapi kemudian saya treatment menjadi dead rock untuk memastikan tidak ada hitchhiker ya, ataupun juga parasit dan hama yang terkandung di dalam dead rock ini ya. Jadi sudah dijemur, jadi nanti tinggal dibersihkan, kemudian di cycling ulang dan dia akan menjadi live rock kembali ya. Oke, jadi kurang lebih nanti settingannya seperti ini ya, scapingan dari live rocknya ya. Jadi ada 4 dead rock yang berukuran XL ya, 1 2 3 4. Kemudian ada yang berukuran L, 1 2 3 4 ya, dan ada juga yang berukuran S ya. Jadi nanti akan menggunakan imajinasi kita saja nih untuk untuk menscaping ini, dimana live rock ini sangat dibutuhkan sekali ya. Satu, dia akan sangat penting untuk
menjadi media pertumbuhan bakteri, bakteri pengurai ya, probiotik bakteri, dan juga untuk rumah bagi ikan ya. Jadi ikan itu butuh tempat untuk bersembunyi dan juga tidur kalau malam. Oke, ini langsung kita packing saja ya. Ini kok pasir laut yang kasar ya. Ini 5 kilo, jadi kurang lebih nih butuh 5 bungkus nih kok untuk akuarium koko nih. Kalau ini yang halus, tapi kalau saya sih rekomendasikan yang kasar seperti ini. Oke, jadi customer saya ini menghubungi saya setelah melihat video-video saya ya di YouTube. Kemudian beliau itu tertarik ingin mengkonversi akuarium yang dia miliki ya. Jadi beliau ini memiliki akuarium Mas Koki gitu. Ya mungkin karena bosan mungkin dan juga tertarik dengan keindahan ikan-ikan hias laut ya, beliau memutuskan untuk mengkonversi ya ataupun juga mengganti menjadi akuarium laut. Oke, tapi sayangnya memang beliau itu tinggal tidak di daerah Medan ya, tinggal di daerah yang jauh dari laut dan sangat sulit untuk bisa mendapatkan semua hal-hal ya, kebutuhan-kebutuhan peralatan yang berhubungan dengan laut ya. Jadi salah satunya itu adalah air laut. Ya, air laut asli ataupun juga natural sea water ya, NSW ya. Tapi sekarang kita sudah punya ini, kita sudah punya solusi untuk orang-orang yang tinggal jauh dari ini, jauh dari laut ya. Misalnya di Medan, kalau di Medan gampang ya, banyak toko-toko ikan hias laut yang menyediakan NSW air laut. Tapi kalau misalnya di beberapa kota yang berada di luar Medan itu kan sulit untuk bisa mengirimkan air laut. Jadi ya kami memutuskan untuk menggunakan ASW ataupun juga artificial sea water ya, jadi air laut buatan. Jadi ini yang akan digunakan itu adalah garam merek Blue Tracer ya. Jadi garam ini sudah banyak direkomendasikan oleh para pemain laut ya. Oke, dan ini juga direkomendasikan oleh ini nih, marine biologist ya. Jadi para ahli biologi kelautan juga menyarankan untuk menggunakan Blue Tracer ini. Ya, tadinya saya pikir sih garam laut ini, Blue Tracer ini sama seperti merek Aqua Forest ya yang biasanya saya pakai. Ya, Aqua Forest kan membedakan tuh antara sea salt ya, reef salt dan juga yang probiotic salt ya. Oke, tapi kalau misalnya ini bisa dipakai untuk semua jenis biota. Oke, jadi ini namanya Blue Tracer SPS Sea Salt ya. Oke, dia punya fitur fast dissolving ya, gampang larut, kemudian fosfat free, ini dijamin bebas dari fosfat dan juga nitrat. Ini 6,7 kilo bisa untuk 190 liter air. Ya, ini dia gambar depannya. Jadi ini ada acropora ya, SPS ya, dan kemudian ada ikan-ikan seperti yellow tang ya. Kemudian ada beberapa butterfly fish. Ini yang buat ini turquoise. Kita lihat belakangnya ya. Ya, ini belakangnya seperti ini ya. Ini beberapa beberapa komponen ataupun juga elemen-elemen laut yang terkandung di dalam Blue Tracer ini. Dan kemudian ini ada petunjuk penggunaan bagaimana caranya mencampurkan sea water ini dengan air tawar ya. Di sini disebutkan bahwa kandungan mineral yang terdapat ya di dalam Blue Tracer ini merupakan ya penyempurnaan dari produk-produk sebelumnya ya, dan bisa digunakan untuk memelihara biota laut seperti SPS ya, small polyp, stony coral. Kemudian ini dia perbandingan antara kandungan mineral yang terdapat di dalam garam Blue Tracer ini dengan natural sea water. Jadi nggak terlalu beda ya. Jadi dia bisa mereplika kandungan air laut ya, baik itu yang makro komponennya ataupun juga trace elemennya. Jadi kalau untuk big three-nya dipastikan sudah baik sekali di sini ya. Misalnya ini salinitasnya 1025, ini 1024, 1026 ya. Nah, ini tergantung kita juga nanti kalau misalnya sesuai dengan takaran ya.
Kalau misalnya kita mau rendahin, kita bisa juga tambahkan airnya ya. Ini pH-nya, KH-nya, natrium, magnesium, semua ya. Semua yang terkandung di dalam air laut itu sudah bisa direplika oleh air laut buatan ini. Oke, jadi ini sangat direkomendasikan sekali nih. Walaupun saya tidak di-endorse untuk produk ini, tapi banyak marine aquaris dan juga marine biologis menggunakan garam Blue Tracer ini karena memang harganya lebih terjangkau ya dari merek-merek yang lain. Oke, jadi beliau ini memesan ini satu kotak ataupun juga 3 bungkus 6,7 ini untuk kurang lebih 600 liter air ya di dalam akuariumnya ya. Kemudian beliau juga memesan ini ada apa? Ada pasir laut ya, pasir laut kasar. Kemudian ini ada hydrometer merek Hylea yang terkenal ya, dan ini ada bakteri starter yang bakal digunakan. Sekarang kita langsung packing saja dan akan saya kirim ke rantau Parapat ya via kereta api.